kepada pengunjung ruang galeri Gedung Museum Pahlawan untuk segera meninggalkan ruang galeri dengan memeriksa barang bawaan dengan sikap tenang. Jam menunjukkan pukul 23.59. Atas perhatiannya, terima kasih. Hadapan orang-orang yang kalap dan marah, bergunakah suatu kebenaran? Semua berawal dari permintaan Sultan agar aku kembali ke Langkat. Surat yang ringkas dan separuhnya bernada cemas. Dunia sedang berubah. Negeri sedang bergelora menuju ke suatu pemerintahan yang demokratis. Sistem feodal yang telah berabad-abad tumbuh di negeri ini satu persatu hancur. Raja-raja tumbang, juga Langkat. Kerajaan kecil di Sumatera Timur diambang kehancuran. Bila mereka ingin berpihak pada rakyat dan republik, mereka harus membubarkan diri. Dan bila mereka hendak mempertahankan terah dan tahta, mereka harus menjadi boneka Belanda yang datang kembali setelah Jepang menyerah. Bukan hanya Kesultanan Langkat yang terambil situasi setelah negeri ini menyatakan daulat. Aku pun. Di Batavia, pergerakan pemuda untuk menjalin sebuah kebangsaan dan kesatuan sedang bergelora. Fajar baru sedang menyingsing. Bersama Arif Bali dan Sultan Takdir, kami bergerak. Dengan pena dan kata-kata, dan risalah-risalah, roman, sajak, juga kisah-kisah. Bahasa Melayu baru harus menjadi perekat seluruh bangsa. Apa yang kami lakukan ini tak luput dari pengawasan pemerintah Hindia Belanda. Kami tak bisa lagi bertumpu pada balai pustaka karena haluan yang berbeda. Maka kami mendirikan Pujangga Baru, sebuah majalah yang harus kami biayai sendiri. Aku pernah berkirim surat pada banyak sultan, tapi tak ada satupun yang berkenan membantu, sebab mereka tahu apa yang kami lakukan ini bertentangan dengan kehendak pemerintah Hindia Belanda. Dan Sultan memintaku kembali ke Langkat karena dua alasan. Pergerakanku di Batavia membahayakan kerajaan, dan ia ingin aku menikahi putrinya Kamalia. Aku tak dapat menolak permintaannya. Berkat Sultan, aku bisa melanjutkan pendidikanku di Batavia dan melakukan semua yang patut kulakukan untuk negeri ini. Dan dia juga yang menghidupiku sejak ayahku wafat. Maka, seperti nahkoda yang harus memutar balik arah pelayarannya, tinggalkan Batavia.
tampik tawaran Purwodarminto untuk menggantikannya mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Kulupakan pulau-pulau harapan yang telah tampak di depan. Tinggalkan Armin dan Sultan Takdir. Tinggalkan Sundari, kekasih yang amat kucinta. Armin, Sultan Takdir, Sundari. Bagaimana bisa aku terpisah dengan mereka? Mereka telah menjadi denyut dalam dada. Aku merasa tak akan bertemu lagi dengan mereka. Dan firasat itu begitu kuat dari dalam diriku. Seperti yang kalian tahu, aku kembali ke Langkat bukan sebagai seorang yang rindu kampung halaman, bersiarah, mendekat masa lalu dan apa saja yang indah. Aku kembali ke Langkat karena nubuat. Takdir telah ditetapkan dan manusia tak bisa mengelak. Sultan meminta kembali ke Langkat untuk menikahi putrinya Kamalia, agar dengan itu aku dapat menggantikan kedudukannya. Aku gentar seperti Arjuna yang ragu saat harus menarik anak panah dalam perang Kuru. Tapi Dharma harus segera dilaksanakan. Orang menjadi mulia karena ia melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya. Tapi Arjuna berdiri di atas kebenaran yang utuh, setidaknya bagi para dewa. Dan Krishna benar-benar di sisinya. Sedang aku, kakiku bertumpu pada tanah yang goyah. Tanah yang telah menyimpan benih bencana, namun harus kupertahankan dan kubela. Para sultan telah kehilangan marwah dan daulatnya telah luntur di kaki kaum penjajah. Inikah rupanya mengapa aku dulu begitu menyukai bacakan kisah Bhagavad Gita pada anak-anak di sekolah, terutama pada saat Arjuna dirundung ragu karena harus berperang melawan saudaranya sendiri yang amat ia cintai. Aku berhutang budi pada Sultan serta aku menyayangi seluruh keluarga Sultan. Meski aku tahu beberapa di antara mereka berkhianat, tapi aku pun amat mencintai raja, kaum jelata. Aku mencintai bangsa ini, aku mencintai kebaikan dan kebenaran. Maka anak panah itu tak lepas. Sebab yang ada di hadapanku adalah diriku sendiri, rakyat yang amat mencintai. Hari esok bangsa yang telah menjadi arah bagi kelahiranku di dunia. Atau mungkin aku memang tak memiliki busur dan anak panah. Aku tak berdiri tegak kukuh sebagai kesatria dalam kecamuk itu. Barangkali aku lebih seperti Hamlet, kisah yang pernah dituturkan Sultan Takdir padaku. Seorang pangeran yang ragu. Tidak, aku bukan Hamlet. Aku Amir Hamzah, Tengku Amir, putra Tengku Muhammad Adil, putra Langka. Aku seperti Arjuna yang telah menerima dakwah dan karmanya tanpa busur panah. Aku mencintai bangsa ini, aku mencintai kebaikan dan kebenaran, meski keduanya tak selalu seiring.
bahkan acak. Jadi Bupati Langkat bagiku adalah menegakkan bangunan yang tiang-tiangnya telah rapuh seluruh. Hidup berfoya-foya dan terjerat dalam hutang. Aku pulang ke Langkat, masuk dalam kecamatan. Malia, Tahura, di mana kalian? Amalia, pergi dari sini, cepat. Pergi. Ajak pengawal menemani. Cepat. Cepat. Mereka sudah masuk ke istana dan menghancurkan apa saja. Cepat. Pergi ke tempat yang pernah kita rencanakan. Jangan menoleh ke belakang. Cepat. Mereka memaksa kami dan mengiring kami ke perladangan terpencil. Mereka membuat pengadilan yang mereka sebut pengadilan rimba. Mereka lah yang memutuskan dan menentukan nasib apa yang harus kami terima. Berapa yang muncul di belakang, sisanya dikirim ke rumah-rumah tahanan, dan sebagian lagi dikirim ke kem-kem tahanan yang ada di kota-kota lain. Aku termasuk yang dianggap berbahaya. Dari Binjai, mereka mengirimku ke Langkat di perladangan Kuala Bumi. Di sana kami dipaksa untuk menggali lubang, menggarap ladang, tanpa makanan yang cukup, juga tanpa alas kaki. Mereka memaksa kami untuk melakukan semua pekerjaan yang mereka sebut pengadilan rimba. Mereka menutupi seluruh milik kami, baju, celana, sepatu, sendal, arloji, semuanya. Semua yang mereka sebut benda-benda duniawi yang menjadi milik taksa kaum feodal. Bahkan sebagian dari kami ditelanjangi. Bila malam menjelang, kami menghuni kamar-kamar gelap.
tanpa lampu, tanpa cahaya. Kadang amat kurindukan membaca kitab suci selesai sembahyang. Acap kutulis pula syair dalam remang, meraba-raba, mencatat kata demi kata. Di dalam syair itu pun kusimpan rinduku pada Sundari, pada Tahura dan Kamalia. Catat segala gubalau dan gelisahku, menyeka sepiku, menghunus pula nestapa. Gemetar karena takut dan harapan, bimbang dan percaya pada kebenaran. Tidak, aku tak ingin mendendam. Sebelum mereka yang menyebut dirinya pendukung revolusi menghancurkan dan menjarah istana, saya selalu berpesan pada Kamalia agar kelak bila nasib buruk menimpaku, hendaknya ia tak menyimpan benci pada siapapun. Aku ingin ia pergi menjauh dari segala situasi di mana yang hak dan yang batil tak nyata lagi bedanya. Aku ingin ia pergi membawa Tahura putri kami ke tempat yang tenang, berladang dan mengembala ternak, membangun hidup yang lebih layak, sedikit demi sedikit. Mereka memaksa kami untuk menggali lubang. Ada banyak lubang, masing-masing berjarak 100 meter. Dan di depan lubang itu kami berdiri. Satu persatu nama kami dipanggil. Di hadapan orang-orang yang kalah dan marah, bergunakah suatu kebenaran?